Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu kembali di dalam program atau channel tentang sinau kapal atau mempelajari kapal secara komprehensif atau secara lengkap. Kawan-kawan semua, kita pasti seringkali mendengar suatu kejadian atau accident, ya, accident dari suatu kecelakaan kapal, ya. Accident itu banyak macamnya. Ada accident kapal tenggelam, ada accident kapal terguling, ada accident kapal kandas, ada accident kapal patah, ya kan? Ada accident lagi kapal terbakar, ya, atau kebakaran dan lain sebagainya. Itu namanya accident. Dan juga ada namanya insiden. Insiden itu adalah pemicu adanya accident, pemicu, ya. Jadi kalau ada suatu accident, misalnya terjadinya kebakaran kapal, maka pasti ada pemicunya. Pemicunya ini disebut insiden, ya. Insiden kebakaran kapal itu artinya penyebab adanya kebakaran kapal. Misalnya contohnya adanya puntung rokok, ya kan, atau cara kerja yang tidak bagus atau desain kapal yang kurang bagus, maka itu disebut insiden. Nah, kali ini saya akan berbagi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan tentang kebakaran kapal itu sebenarnya disebabkan oleh apa, Pak? Ya, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang secara global, secara garis besar, ya. Kecelakaan kapal khususnya eksiden kebakaran kapal. Eksiden kebakaran kapal tentunya tidak bisa menyalahkan 100% kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya pihak ABK, pihak operator kapal, atau pihak galangan, atau pihak desainer, atau pihak regulator, tidak bisa disalahkan satu persatu. Dan accident itu ada namanya proses, namanya investigasi kecelakaan kapal, ya. Marine Accident Investigation itu tujuannya hanya satu, yaitu menentukan akar daripada penyebab persoalan dan ujungnya adalah rekomendasi atas accident tersebut. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal apa namanya kebakaran kapal, ya, mencegah kebakaran kapal. Nah, untuk mencegah kebakaran kapal ini maka perlulah, ya, perlu ada 3 tahapan yang harus diperhatikan, ya. Sebagai seorang desainer kapal, misalnya naval architect, ya, naval architect itu harus mendesain agar kapal itu, agar kebakaran itu bisa dicegah, ya, dalam operasionalnya nanti. Jadi kalau ini desainnya tidak bisa mengakomodir tindakan pencegahan nanti dioperasikan, jangan menyalahkan kepada ABK, ya, tapi harus dirunut adalah akar persoalannya, yaitu misalnya desainnya, ya, misalnya materialnya terbuat dari material yang mudah terbakar, ya, itu. Ya. Kemudian kebakaran ya tidak bisa menyalahkan desain, ya. Desain itu mungkin sudah merancang sesuai dengan ketentuan rule, ya, fire safety system, ya, fire safety system. Maka kebakaran tersebut terjadi mungkin disebabkan karena kompetensi daripada ABK, ya, atau kompetensi daripada kru kapal. Nah, dan lain sebagainya banyak, ya. So, tindakan mencegah kebakaran ini adalah tindakan mulai dari hulu sampai hilir, bukan dari hilir saja. Selama ini kan selalu menyalahkan ABK, ABK, dan ABK, ya. Tidak tahu ada proses di tengahnya dan proses di awalnya. Yang kedua, mengontrol adanya kebakaran kapal, ya. Mengontrol adanya kebakaran kapal.
kalau suatu sumber-sumber kebakaran ya tidak dilakukan kontrol, maka akan terjadi kebakaran kapal. Nah, sumber-sumber kebakaran kapal ini yang tidak dikontroli disebut insiden. Insiden tidak mengontrol adanya potensi adanya kebakaran kapal. Itu disebut insiden. Mengontrol adanya kebakaran kapal. So, desainer harus menyiapkan kapalnya itu agar mudah dikontrol ya, faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran kapal. Demikian pula kepada operator, kepada KBK harus selalu mengontrol adanya potensi-potensi kebakaran karena kedua-duanya sudah berkolaborasi, sudah berinteraksi menjadi satu kesatuan, tujuannya yaitu transportasi muatan kapal ya. Nah, berikutnya yaitu memadamkan kebakaran kapal. Nah, ini memadamkan kebakaran kapal ini tidak terlepas dari peralatan. Makanya desainer kapal harus mendesain peralatan-peralatan kapal yang tepat ya. Peralatan kapal yang tepat, yang mana yang cocok, kekuatannya, kapasitasnya, kemudian mendesain sesuai dengan fire control plan ya, posisi-posisinya di mana, jumlahnya berapa, itu adalah desainer. Nah, kemudian memadamkan kapal di dalam operasional memang tugas daripada ABK, tapi ABK tidak bisa disalahkan 100% dalam hal memadamkan kebakaran. Dua-duanya ini harus bersatu, menjadi satu. Kemudian berikutnya, alat-alat untuk mencegah. Nah, ini desainer peralatan apa saja yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran kapal ya. Itu alat-alatnya harus, dan itu seiring dengan teknologi. Sekarang ada teknologi dengan bahan kimia, dilempar aja dengan bahan kimia tersebut mati ya kan. So peralatan apa yang dipakai ya. Atau memadamkan minyak tidak boleh menggunakan air ya. Tidak boleh menggunakan air ya. Itu ada teknik-tekniknya, nanti ada sesi tersendiri teknik dan sistem memadamkan kebakaran kapal ya. Sebagai seorang desainer kapal juga harus tahu pengetahuan teknis ya, pengetahuan teknis tentang bagaimana cara mencegah kebakaran kapal. Begitu juga dengan ABK. ABK harus mempunyai kompetensi bagaimana pengetahuannya tentang memadamkan kebakaran kapal. Kemudian ABK juga harus dilatih ya. Harus ada latihan, makanya pada saat audit ISN Code itu selalu ada pemeriksaan tentang latihan, termasuk latihan daripada pemadaman kebakaran kapal. Kalau ini tidak dilakukan, seorang sehebat apapun tidak melakukan latihan, pada saat eksiden sebenarnya itu tidak akan bisa memadamkan kebakaran kapal. Bahkan timbul apa yang disebut dengan panik ya, panik itu. Dan pengetahuan yang penting yang harus diketahui oleh seorang desainer maupun seorang ABK adalah jenis daripada kebakaran itu ya. Jangan misalnya minyak kita jenisnya itu berasal dari bahan kimia, minyak kita padamkan dengan menggunakan air, itu tidak boleh. Demikian juga yang seharusnya tidak boleh dengan busa dilakukan dengan busa. Nah, ini harus kita ketahui pengetahuan ini. Nah, ini diperoleh daripada training pada saat training. Disebut trainingnya sistem pemadam kebakaran kapal ya itu. Nah, berikutnya yang lebih penting lagi, misalnya training. Sebagai contoh di dalam buku saya ini ada saya menulis buku tanggap darurat dalam kebakaran kapal di laut. Ini sebenarnya tidak diperuntukkan kepada ABK saja yang bertugas sehari-hari memadamkan kebakaran, tanggap darurat, tetapi desainer kapal harus tahu bahwa ergonomi suatu kapal harus bisa memadamkan kebakaran dengan sistem tanggap pemadam kebakaran kapal ya, tanggap darurat
pemadam kebakaran kapal. Kawan-kawan semua, bahwa di dalam kebakaran kapal itu semua pihak harus paham, harus aware, menyadari bahwa salah satu accident yang paling membahayakan kapal adalah pemadaman kapal, pemadaman kebakaran kapal. Sehingga pada saat latihan-latihan pemadam kebakaran kapal itu ditekankan ya kepada tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran kapal ya, itu pada saat training. Makanya kok salah satu kompetensi ya di STCW yaitu pemahaman seorang ABK atau perwira dalam memahami eksiden kebakaran kapal dan risikonya. Tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran kapal. Ini sangat penting sekali. So kompetensi, salah satu kompetensi daripada pemadaman kebakaran kapal bagi kru kapal adalah memahami ya risiko apa yang terjadi. Demikian juga desainer harus menyiapkan desain kapal yang tidak berisiko tinggi ya, tidak berisiko tinggi kepada terjadinya proses pemadaman kapal. Nah, seorang kru kapal itu harus mengikuti training karena kepiawaian atau skill ya yang ditunjukkan oleh ABK bahwa dia dinyatakan salah satu kriteria itu adalah pemadaman kapal, pemadaman kebakaran kapal. Penguji-penguji yang ada di beliau-beliau yang ada di STIP, di sekolah-sekolah maritim itu menguji apakah kru ini pernah ikut latihan ya, ataukah punya pengalaman dalam pemadaman kebakaran kapal. Itu sesuai dengan STCW bagian A 6/3 itu sudah jelas-jelas dikatakan bahwa kru kapal harus pernah ikut latihan pemadam kebakaran atau pengalaman dalam hal memadamkan kebakaran kapal. Nah, ini kawan-kawan perlu diperhatikan khususnya pada kawan-kawan pelaut ya itu. Kemudian harus juga mengetahui kemampuan mendeteksi kira-kira ini bisa berskala besar atau berskala kecil ya. Itu adalah penting bagi kru kapal. Dan bagi operator kapal yang ada di kantor pusat harus menyiapkan prosedur darurat. Ya, prosedur darurat salah satunya ada di dalam buku ini. Itu ada namanya prosedur tanggap darurat pemadaman kebakaran kapal itu. Bagaimana contingency plan? Ya, itu pihak operator yang ada di Shore Staff harus menyiapkan. Mulai dari Shore Staff maupun pihak manajemen maupun top highest management itu harus menyiapkan. Dan ini akan diaudit oleh auditor ISM Code, akan diaudit ya. Dan kemudian kompetensi seorang kru kapal dalam hal evakuasi bila terjadi kebakaran kapal. Ini sangat penting. Desainer kapal juga harus menyiapkan rute-rute untuk evacuation ya. Ini harus disiapkan oleh pembuat kapal atau desainer kapal. Tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, nggak bisa jalan. Ya desainnya saja tidak bisa membuat orang jalan. Sebagai contoh misalnya, tidak boleh ada jalan buntu dijadikan sebagai evacuation. Itu tidak boleh. Di situ jalan buntu tapi ditulisin evacuation route. Nah, itu tidak boleh. Bagaimana cara melakukan penutupan darurat ya, prosedur isolasi, bagaimana insulation ya. Kapal itu ada namanya fire protection, itu desainer kapal ya. Desainer kapal itu pintu kapal ditutup aja api harus mati ya, api harus mati, itu desain, bukan pada saat skala operasi. Kepala operasi itu pada saat untuk memadamkan kebakaran, ready anytime 24 jam ya, itu siap ABK untuk melakukan tindakan pemadaman. Nah, tapi tetap tindakan evakuasi, menutup pintu-pintu darurat, prosedur dalam hal keadaan darurat itu harus dikuasai oleh ABK. Karena ini salah satu daripada penilaian kompetensi daripada ABK.
Ada lagi yang menjadi catatan dari saya, yaitu ada namanya urutan dan skala prioritas ya. Misalnya terjadi kebakaran kapal ya. Itu ada kebakaran itu pasti ada namanya insiden. Nah, insiden-insiden ini harus dilaporkan ya. Proses melaporkan ini juga akan dinilai oleh para penilai ya. Insiden-insiden misalnya orang ngantuk, nggak boleh orang ngantuk, atau terjadi kebocoran bahan bakar, nah, itu nggak boleh. Insiden-insiden ini harus dilaporkan di dalam buku laporan, baik logbook engine maupun deck logbook. Begitu juga dengan prosedur. Oh, prosedurnya salah, prosedurnya harus diganti. Maka ini ada namanya tugas daripada DPA atau pihak service staff untuk memperbaiki prosedur tersebut. Kemudian tanggap darurat, misalnya sebelum tanggap darurat itu ada namanya latihan ya. Latihan-latihan juga harus dilaporkan. Nah, laporan-laporan ini harus dikirim ke pihak pelayaran atau kantor pusat pelayaran. Bila terjadi kebakaran beneran, maka bagaimana tata cara melakukan laporan ya, pembuatan laporan. Ini karena kalau sudah kebakaran beneran, laporannya harus super cepat waktunya ya, itu. Sebagai contoh ini trik yang paling ringan sekali. Bila kita menemukan suatu daerah terjadi kebakaran, kru kapal, apa yang dilakukan pertama kali bagi seorang kru kapal melihat adanya kebakaran? Apakah kru kapal itu memadamkan atau kru kapal itu memberitahu? Ini perlu sekali. Ya, kalau kita salah dalam mengambil suatu tindakan, maka terjadilah kebakaran tersebut. Nah, ini sebagai bocor halus. Begitu kita melihat adanya kebakaran, tindakan yang pertama kali harus dilakukan adalah memberitahu kawan yang ada di anjungan atau kawan lain yang ada di kapal. Karena sejatinya kebakaran tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, harus dilakukan oleh tim. Makanya ada tim tanggap darurat kebakaran kapal ya. Sehingga langkah pertama kalau ada kebakaran kapal, ini amal ma'ruf nahi munkar. Segera tangani, itu namanya calling kepada anjungan atau kepada siapapun yang di situ, calling bahwa ada fire, and fire. Nah, karena lokasi daripada telepon itu juga menunjukkan lokasi daripada kebakaran biasanya sekitar situ ya, situ. Jadi ini langkah yang pertama. Lalu apa yang terjadi kalau kita memadamkan sendiri? Nobody knows ya, tidak ada orang yang tahu karena di kapal itu bekerjanya pada posisi masing-masing. Kalau kita memadamkan di situ kita bisa, mungkin nggak masalah. Tapi kalau itu menjadi getting bigger dan bigger kebakarannya, maka kita akan mengalami celaka sendiri ya, mengalami celaka, bisa menimpa keselamatan kita ini akan terganggu ya kan gitu. Nah, makanya ada namanya tim lah, tim tanggap darurat. Nanti ada tim-timnya ya, tim-timnya ada sendiri. Jadi nanti itu kita, tapi begitu kita menelpon atau memberikan calling, emergency call, habis itu kita melakukan pemadaman. Nah, itulah langkah yang paling tepat. Makanya ada namanya urgensi, ya, urgensi daripada masalah tersebut. Kawan-kawan semua, pemadaman kebakaran ini adalah suatu tindakan yang rutin ya, yang harus dilakukan oleh seluruh ABK, mulai dari kapten kapal sampai rating yang paling bawah. Demikian juga kesadaran untuk pemadaman kebakaran ini harus juga dimiliki oleh operator kapal yang ada di kantor pusat, top highest management, pihak manajemen, dan service staff yang ada di kantor. Demikian juga kepada pendesain kapal ya, desain kapal atau galangan kapal. Kalau kita membuat kapal harus yang benar-benar fire protective ya, fire protective ya. Dan regulator harus memahami mengenai fire safety system, namanya FSS code. Nanti ada buku bahasa Indonesia yang
apa itu kita terjemahkan supaya bisa difahami secara lapangan bagi kawan-kawan yang ada di pihak regulator maupun pihak operator. Nah, itulah kira-kira pertanyaan daripada kawan-kawan yang ada di praktisi maritim, bahwa di dalam mencegah kebakaran kapal ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelaut. Pelaut harus punya kompetensi ya, yang memang harus mengikuti kompetensi kriteria yang ada di STCW, memang wajib ya. Cuman kewajiban tersebut harus didukung oleh pihak operator kapal ya, melengkapi dengan sarana dan prasarana dengan proper, demikian juga desainer dan galang kapal harus menyiapkan dengan baik. Ini semua kalau bergabung menjadi satu, kita akan mendukung program daripada IMO, yaitu Fire Safety System. Bagaimana keselamatan akan adanya kebakaran kapal. Demikian seri singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ingin lebih jelas bisa kontak dengan saya terkait dengan misalnya STCW yang dalam versi bahasa Indonesia yang kira-kira bisa dipahami oleh seluruh ABK, atau beberapa buku tentang kebakaran, FSS Code misalnya, atau tanggap darurat ya, dan lain-lain, bisa menghubungi yang ada di bawah ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.